Come on everybody, lift your voice so high, sing it loud and clearly, praise Him to the sky. Jesus is our hero, He loves us every day. Follow Him forever, in His light we'll stay. Jump for Jesus, feel the beat, clap your hands and move your feet. Let the world know who He is. Jesus brings us joy and bliss. Shout it from the rooftops, tell the world His name. Jesus is our Savior, His love is filled with so much cheer. Jump for Jesus, feel the beat, clap your hands and move your feet. Let the world... Selamat sore saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada sore ini. Mari yang bertugas pada sore hari ini kita berdoa. Dan ku memuji Kau ya Tuhan, puji kemurahan-Mu lebih dari hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur kalau pada siang hari ini kami boleh bersatu hati kami Bapa, untuk kami memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan siang hari ini Tuhan, kami boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Kami siap untuk menyembah Engkau, Kau urapi pelayan-pelayan Tuhan, singer, WL, juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, biar kami dikuatkan, biar kami dimenangkan Bapa. Setelah pulang dari tempat ini kami mendapatkan sukacita daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Semangat. Kami siap dan pihak berakan, bertumbuh dan berkuat. Yes, yes, yes. Terima kasih. Selamat. Halo. Halo. Senang sekali hari ini kita bertemu dengan Bapak Ibu semua. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Haleluya. Beri kemuliaan pada nama Tuhan. Kita mempergunakan waktu yang ada, mengucap syukur pada Tuhan kalau hari ini Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa mempunyai kerinduan untuk datang beribadah ke tempat ini. Kita persiapkan untuk memuji dan menyembah Tuhan pada siang hari ini. Punya kerinduan, kita mau satu hal yang perlu kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Atas ini Tuhan, tanpa terjadi sesuatu apapun juga. Terima kasih Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari-hari di hidup, memberikan penyembahan yang terbaik, pujian yang terbaik ya Bapa. Dan Engkau memberkati kami Tuhan, meminta hadirat-Mu oleh ada tempat ini Bapa. Terima kasih menjamah, menguatkan dan menyertai kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Semua kita diberkati. Semua diberkati. Semua diberkati ya. Nyanyikan pujian ini dengan semangat. Bisa? Kasih setiamu dalam hidup, dan pada bagikan bersama lagi. Tangan kaya, tangan bersama menyaksikan kebaikan Tuhan. Kalau saya ceritakan mungkin terlalu banyak gitu ya kan. Tapi yang saya rasain di tahun ini memang cukup sangat berat. Banyak pergumulan yang saya hadapin. Tapi saya bersyukur sepanjang perjalanan dari bulan 1 sampai sekarang bulan 11 saya dihadapi dengan satu penyakit, anak saya Loren. Pada saat itu juga anak saya divonis sakit TB kelenjar. Saya bingung, saya nggak tahu penyakit apa. Pada saat itu juga saya bergumul sama istri gimana, saya minta pendapat sama adik-adik saya. Saya berusaha, pasti Tuhan kasih jalan. Dengan seiringnya berjalannya waktu, memang itu luar biasa. Kita jangan pernah andelin diri kita. Kita jangan pernah andelin siapapun.
Andalin Tuhan. Tuhan nggak pernah akan ngecewain kita. Karena saya merasakan selama ini, saya merasakan benar-benar itu pertolongan Tuhan pas mau beli. Waduh, besok gimana nih ya? Sedangkan besok saya harus tebus obat. Dengan cara Tuhan, kalau bukan karena cara Tuhan saya nggak mungkin percaya. Tiba-tiba pagi-pagi orang yang saya nggak sangka, bro, kirimin nomor rekening, aku mau bantu buat beli obat lu. Loh, oh seperti dia tahu gitu. Saya nggak nyangka orang ini bisa nolong saya. Tapi saya percaya itu cara Tuhan. Kalau bukan cara Tuhan nggak mungkin lah orang tiba-tiba pagi-pagi dia tahu apa yang saya butuhkan. Jadi dari singkat cerita juga, puji Tuhan, kemarin terakhir anak saya check up semua hasilnya baik, anak saya semua sehat. Tinggal saat ini saya tinggal bungkus vitamin, minum vitamin itu untuk buat menghancurkan semuanya. Tapi dari penyakit virusnya itu puji Tuhan juga udah sembuh. Dan yang saya bersyukurnya Tuhan selalu kasih jalan buat saya. Dan dari semua ini saya juga dapat pembelajaran, jangan pernah kita ambil diri kita, jangan pernah ambil manusia, pasti kecewa. Tapi kalau kita ambil Tuhan, Tuhan yang pernah mengecewakan kita. Terima kasih juga untuk saudara-saudara yang sudah dukung doa untuk anak saya. Ya, itu aja yang saya bisa dapat saksikan. Terima kasih. Tadi mari kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita semua pasti punya masalah, tapi bersama dengan Tuhan, percayalah kita akan bisa melalui semuanya. Amin. Siapalah kami Tuhan, tanpa-Mu kami tidak berarti Tuhan, tanpa-Mu kami tidak ada gunanya Tuhan, tapi bersama Engkau kami akan menang. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, maka Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah, memuji dan menjemamu Tuhan. Kami percaya Tuhan ini adalah anugerah yang Kau berikan bagi kami. Bapa, saat ini juga Tuhan kami akan duduk diam, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau urapi kami, urapi pendengaran kami, hati kami, bahkan Engkau urapi setiap orang yang ada di tempat ini Bapa, supaya dapat fokus mendengarkan firman. Karena kami percaya Tuhan, terjadi sesuatu di tempat ini, akan terjadi sesuatu di tempat ini Tuhan. Bumi ini akan bergoncang Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, Engkau nyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan jam dan waktu hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata kami. Amin. Salam upaya. Ini kalau nggak berdiri ya enak ya. Bunyi ya. Ya, kami sekarang berdiri. Ya, oke. Shalom upaya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Yang ngantuk jadi seger gitu ya. Soalnya ada apa? Ada api. Ya kan? Itu saya senang. Dari tadi saya merasakan sukacita dari awal gitu kan. Saya merasakan sukacita dari pujian penyembahannya. Bisa bilang luar biasa. Selama beberapa bulan saya tadi ibadah di sini, saya merasakan sesuatu yang baru gitu. Amin. Jemaatnya juga luar biasa, antusias sekali gitu kan. Ya, jadi saya juga ikut antusias, bahkan sampai ngos-ngosan gitu kan. Beda, ya kan. Kalau saya ikut camp strongman, naik gunung nggak ngos-ngosan, karena saya terlatih. Tapi memuji Tuhan di sini rasanya lepas semua. Amin. Amin.
Saya perlu perkenalan diri kan? Kayaknya nggak perlu ya, soalnya nama saya ada di sini gitu kan. Ya kan, ya ini saya, udah mendahului gitu kan. Ya, ini tema saya ini hidup harus memilih. Amin. Ya, ini luar biasa, memang hidup kita harus memilih. Ya kan, intinya materi. Ya ini, ini biasanya kalau camp biasanya kami menampilkan ini sebagai identitas pribadi kita. Ini anak-anak saya ada 4, yang satu bukan anak saya, mantan istri sekarang, mantan pacar jadi istri sekarang. Ya kan? Anak saya ada 4, istri saya 1. Orang pria yang sudah dipulihkan itu pasti akan seperti ini, luar biasa. Ya kan? Anak cucunya itu diberkati. Kita mau pilih apa? Kadang-kadang bangun tidur kita memilih. Yang pertama kita lihat biasanya punya HP ini dulu kan. Dia atau tidak, benar atau tidak. Tapi ketika ini dibuka, diambil, apa yang dilihat dulu? WA atau WA. Tapi di sini kok ada firman Tuhan kan? Alkitab ada kan? Kita nggak cari Alkitab, tapi kita cari WA dulu. Hari ini, tadi malam siapa yang saya belum baca nih? WA-nya siapa aja gitu. Kita nggak cari firman Tuhan, begitu selesai buka WA tidur. Nah, tadi saya katakan ya kan, mulai pertama kita bangun tidur, kita harus memilih apa? Buka WA, buka handphone, atau kita buka firman Tuhan. Setelah itu, kebetulan ini hari Minggu, ya kan, keputusan kita apa lagi? Jam 2 ada ibadah, ya kan? Kayaknya jam 2 lebih enak tidur, ngantuk, ya kan? Kayak tadi dan Kimsan sebenarnya saya mau gantiin mobil, saya nggak bisa bawa mobil metik. Ya, saya mau ngomong nggak enak juga gitu kan, tapi puji Tuhan kami sampai tempat ini gitu kan. Jadi pilihan Anda saat ini udah benar. Orang-orang lagi tidur jam 2 itu enak ngorok gitu kan, tapi kali ini bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian datang beribadah. Pilihan yang benar. Maka saya bilang hidup harus memilih. Saya yakin kok, jangankan gitu, saya punya istri pun harus dipilih, ya kan? Ya kan, bukan bisa dengan comot aja, sini, aku jadi istri saya. Enggak, saya yakin percaya itu. Semuanya harus memilih. Gak ada yang gak memilih. Apapun juga, mau makan karena lapar kita harus memilih. Makan apa hari ini saya? Bukan makan siapa? Itu orang Medan bilang gitu. Makan siapa? Ya kan, seperti itu ya. Hidup harus memilih. Nah, dalam hidup ini ada 2 hal yang setia menemani kita. Selain istri ya, ada setia yang menemani kita sebenarnya. Yang pertama adalah ini paling berat ini. Pak Petrus tadi sudah cerita juga kan, paling berat ini masalah. Saya yakin kita pun bukan Pak Petrus saja, mungkin kita orang pun sama. Masalah ini sangat berat sekali. Itu sangat berat sekali, ya kan? Nah, masalah kadang-kadang kita juga bingung, ini gimana ya? Kok saya selama ini hidup merasa masalah tertekan seperti tadi kesaksian ya kan? Waduh, bingung mengambil langkah gimana gitu kan? Akhirnya apa ini? Ya udah nggak ada lagi, karena terkutukkan orang yang mengandalkan manusia katanya. Ya udah kita hanya percaya pada Tuhan ya kan? Itu masalah kekhawatiran yang timbul. Jadi masalah itu timbul akan menjadi kekhawatiran, ya kan? Kita baca di dalam Matius 6 ayat 25, ya kan? Ini karena itu Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini janganlah kamu khawatir. Firman Tuhan menyatakan itu loh. Jadi kita nggak boleh khawatir. Kekhawatiran itu biasanya membuat kita ketakutan. Ya, saya yakin kok itu dalam kekhawatiran itu ada kuasa-kuasa yang mengintimidasi kita. Siapa yang biasa intimidasi kita? Iblis, kata orang Medan itu si polis. Iya.
katanya simbolis gitu, si iblis itu. Jadi dia yang bikin kita khawatir, ketakutan. Apalagi diintimidasi sama mereka gitu kan, sama si polisi ini gitu kan. Kamu untuk apa ibadah, apa ke gereja? Apa yang kamu dapatkan? Mendingan kamu di rumah. Mendingan kamu pergi ke suatu tempat. Atau misalkan mendingan kamu bermain judi. Kan simbolis itu membuat sesuatu rayuan yang luar biasa ya. Tapi firman Tuhan berkatakan seperti janganlah kamu khawatir ya kan, akan hidupmu, apa yang hendak kau makan, minum, janganlah khawatir tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada akhir? Lengkap. Firman Tuhan itu nggak setengah-setengah. Kalau dia ngasih jawaban yang lengkap dan terukur dan teruji, ya. Jadi nggak setengah-setengah. Ya kan, nggak mungkin dia bicara seperti janganlah kamu khawatir akan hidupmu, hidup kita gitu kan. Tapi yang lainnya nggak ada. Tapi lengkap, makan, minum, pakaian, ya kan. Semuanya apa yang Tuhan katakan gitu kan, lengkap semua. Jadi menghadapi masalah itu kita jangan khawatir. Ya. Kita kembali lagi ke itu. Terima kasih ya udah bantu. Janganlah khawatirmu kepada Tuhan. Ini udah bilang ayat Matius 6 ayat 25 mengatakan jangan khawatir akan hidupmu. Ya, di Matius 5:55 ayat 2 mengatakan serahkanlah khawatirmu. Enak enggak? Kalau selama ini kita khawatir masalah, kita nggak bisa. Oh, bingung saya mau menyerahkan siapa nih? Masalah berat saya nggak mungkin saya bicara sama Akom ya kan, apa dan Kimson saya berbicara nggak ada solusinya. Paling nanti saya diceramain, makanya salah sendiri brother dia bilang. Brother sih salah. Brother melakukan ini akibatnya. Tapi kalau kita ayat ini Mazmur 55:22 mengatakan serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar goyah. Sebenarnya dari ayat ini kita udah meyakinkan gitu kan, supaya kita itu tidak khawatir ya, gitu ya. Oke, kalian kasih. Yang kedua biasanya, ya kan? Ini kan tadi saya bilang hidup ini ada dua hal yang setia menemani. Yang pertama apa? Masalah. Yang kedua ini luar biasa. Siapa? Tuhan Yesus. Ya kan? Ini yang setia menemani kita. Masalah selalu ada dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus pun ada. Ya kan? Tuhan Yesus selalu setia menemani kita. Meskipun kita tidak setia. Amin nggak? Benar nggak? Kadang-kadang kita nggak setia. Tapi Tuhan itu setia. Kenapa sih bilang gak setia? Pernah gak kita melakukan, semua orang melakukan firman Tuhan? Pasti ada yang gak dilakukan. Saya pun kadang-kadang berpikir juga, iya juga ya. Saya kadang-kadang gak melakukan firman Tuhan. Tetapi katanya hidup ini ada dua hal yang Tuhan itu setia. Dia gak pernah membohongkan dirinya bahwa dia itu setia kepada kita ya. Jadi kita harus setia kepada Tuhan ya. Yang kedua Tuhan Yesus setia ya. Klik. Nah ini ayatnya benar ya, saya bacakan ya. Ini Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah cak rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dapat nggak ranting dipisahkan dari pokoknya hidup? Bisa nggak? Nggak bisa. Apalagi petani di sini nggak bisa itu gitu. Kecuali cangkokan saya nggak tahu ya nyangkoknya. Tapi yang penting ranting itu dipotong kita pindahkan ke tempat lain, kita taruh tempat lain dia bisa tumbuh dan tumbuh nggak? Dia selalu nempel pada pokoknya. Dia selalu melekat pada pokoknya. Pokok kita itu siapa? Tuhan Yesus. Kita harus melekat, bukan nempel aja, tapi melekat, kat gitu kan, erat gitu kan. Jadi ketika kita melekat pada Tuhan,
ya, kita percaya Tuhan itu dia setia pasti bagi kita. Amin. Amin. Ya. Tadi saya bilang katanya kan, kalau anak saya itu bisa ke Australia itu bukan sesuatu hal yang membuat saya itu, ini doa saya. Saya tidak pernah berdoa anak saya ke Australia, apalagi untuk kuliah di sana. Bekerja pun saya tidak pernah pikirin ke sana. Tapi ternyata Tuhan itu memberikan sesuatu yang lain di luar batas kemampuan saya. Akhirnya terjadilah apa yang menjadi Tuhan mau, dan bukan rencana saya, bukan rencana saya, tapi semuanya itu untuk Tuhan ya. Itu ya, jadi kita harus tinggal melekat di dalam Tuhan, di dalam pokoknya itu. Ya kan? Jadi harus kita melekat ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Amin. Ya. Kadang-kala di sesuatu hal gitu kan, iman itu kita udah tahu nih, kita akan melekat pada pokoknya ya kan. Tapi iman yang kita ada dalam diri kita, keyakinan yang ada dalam diri kita, itu dapat dibatalkan oleh pikiran kita. Benar kan? Kayaknya nggak mungkin deh. Ini di luar pikiran gue deh, bahasa kasarnya gitu kan. Nggak mungkin loh. Jadi kata-kata itu yang membatalkan iman kita. Kita yakin seperti kita punya anak kita sakit, kita sudah doakan dalam nama Yesus pasti sembuh. Kalau kita dengan benar, dengan iman yang percaya, pasti sembuh. Tapi pikiran kita menyatakan, mau sembuh di mana? Dengan doa, dengan air doang, suruh minum obat yang biasa aja gitu, obat warung sebutnya, ya kan? Tapi iman kita menyatakan bahwa obat ini pasti Tuhan pakai untuk menyembuhkan. Iman kita mengatakan seperti itu, jadilah menurut iman kita, gitu kan? Ya, jadi kalau kadang-kadang itu masalah itu terjadi karena kita nggak memandang Tuhan. Ya, jadi saya yakin kok kalau kita punya masalah itu apa yang ada di otak kita. Masalah itu dipikirin terus, masalah itu kayaknya mau rumah di sini. Karena saya pun punya masalah dulunya. Saya terlibat hutang tuh, saya punya usaha. Saya kerja tapi saya punya usaha. Usahanya itu perkreditan. Waktu itu saya pikir ini membawa apa ya, maksud gitu ya, keuntungan gitu kan. Jadi saya kerja, kebetulan di kantor ada orang yang butuh elektronik, dia minta duit saya bilang ini kesempatan nih kan. Saya nggak tanya Tuhan lagi, saya langsung lakukan. Wah ini kesempatan bagus nih, saya bilang sambil kerja sambil menyelam minum bir ya, minum air salah minum air gitu. Saya lakukan, akhirnya saya oke, siap berapa? Dia butuh TV, butuh kulkas ya. Udah saya belilah itu kan. Saya beli pertama 1 orang, nggak lama orang temannya mati lagi. Pak Irwandi, saya dibutuh ini bisa nggak nanti? Berapa bulan? Keren kan? Udah ada ini ya perkreditan gitu. Berapa bulan? Wah segini, DP-nya berapa? Gini. Ya, oke, ya besok ya. Saya beli lagi. Bicara saya itu tadi pembukaannya doang. Ini waktu hampir habis nih. Pokoknya di sini Filipi 4 ayat 6 mengatakan seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, yang tadi saya bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir dengan apapun juga. Ya tadi saya sudah sampaikan, ya kan. Tapi nyatakan dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Bisa nggak kita lakukan? Berdoa mungkin bisa, ya kan? Permohonan serahkan Tuhan, seperti saya bilang, Tuhan untuk kali ini aja saya minta lunasin hutang saya, permohonan saya, ya kan? Bisa nggak kita bersyukur? Pasti bisa, karena 2 hal ini yang membantu kita, doa permohonan, ucapan syukur seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Tuhan, meskipun saya percaya, saya mengalami semua ini, Engkau punya Allah yang besar, saya bersyukur, Engkau telah menolong saya, Engkau telah membuat sesuatu hal yang buruk menjadi baik, menjadi yang sempurna di hadapan-Mu. Saya percaya Tuhan, inilah ucapan syukur saya. Jadi kita harus mengucap syukur, ya. Jadi ingat
doa, permohonan dan ucapan syukur. Kalau ini sudah selesai, ini bonusnya nih ayat 7. Ini sangat bonus ini. Ya, selanjutnya. Filipi 4 ayat 7, tadi kan Filipi 4 ayat 6. Ini bonusnya bagi kita. Ingat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bonusnya damai sejahtera Allah. Kenapa? Melampaui segala akal memberi hati dan pikiran. Kenapa hati dan pikiran? Karena poin yang pertama itu kita diserang sama iblis dari pikiran dan hati. Ada nggak damai sejahtera kalau kita diserang seperti itu? Nggak. Bohong gitu orang. Kalau dibilang ada damai sejahtera ketika saya ke lapo atau saya minum ke sana, itu ada damai sejahtera. Atau kita lagi ke diskotik, ya kan? Ada damai sejahtera. Itu sifatnya semu. Tapi Filipi 4 ayat 7 ini bonus bagi kita. Ya, bonus. Jadi ketika dapat bonus, senang nggak dapat bonus? Oh iya, pasti senang. Nggak ada yang nggak senang gitu kan, ya kan? Pasti senang ketika kita mendapat bonus, ya kan? Nah itulah jadi ketika kita bonus itu membuat kita lebih senang lagi, gitu kan? Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Dibawa kamu kepadaku dan dibawa kepadaku, ya kan? Saya ganti. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada kamu. Saya ulangi, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada kamu, kata Tuhan. Seperti tadi Tuhan tolong saya kan. Apa yang kulakukan kepada kamu? Bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Raja Wali itu tahu kan? Seperti ini burung Raja Wali. Itu kalau dia terbang, ya, itu sayapnya terbentang, ya. Dan ketika dia terbang itu dia nggak mungkin terbang rendah. Dia selalu ke tempat yang tinggi. Dia membawa kita ke tempat tinggi. Ya. Nah, ke tempat tinggi, lebih tinggi lagi. Nah itulah kita. Ketika kita dibawa ke tempat tinggi, di tempat profesi kita yang lebih lagi, dengan berkat yang lebih lagi, ya kan? Bagaimana? Adakah kita ya dekat pada Tuhan? Ya. Jadi itulah yang Tuhan mau. Kita harus tetap setia meskipun apa yang terjadi ya. Ya kan? Karena kita harus memilih tadi kan. Awas hati jangan salah milih ya. Salah lebih bahaya nanti. Pilihlah Tuhan Yesus dan pasti kamu akan selamat ya. 1, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi Kekuatan kepadaku. Amin. Haleluya. Amin. Ini saya ada cerita film tadi itu sangat saya berkesan sekali. Nah kita boleh mengasumsikan ini bagaimana? Ini ada ini. Saya udah mau main musik naik atas. Pertolongan, ya, bukan pertolongan, tapi itu merupakan. Adakah dia takut ketika dia datang? Dia tidak takut ketika dia dihajar palanya. Itu dia merasa, kok Tuhan begini ya? Tuhan sudah selamatkan saya dari masalah yang saya mungkin saya hidup, bisa aja saya mati. Tapi rencana Tuhan beda. Kata Tuhan, inilah aku membuat pertolongan. Dia memberikan yang terbaik. Dan ketika dia pegang kekuatannya, tanduk berbicara kekuatan dari Tuhan, dia selamat dari masalah yang dihadapi. Hanya itu Tuhan. Ternyata Engkau luar biasa.
Elia waktu di Sungai Kerit ketika dia mau dibunuh sama Rahab karena dia intimidasi sama Isabel. Burung gagak itu seperti apa? Burung yang egois. Burung yang egois itu biasanya kalau dapat makanan tidak pernah membagikan dia. Tapi Tuhan suruh dia membawa makanan tiap hari ke Elia. Sekerat daging tiap hari dibawa. Elia sampai di suatu tempat ke daerah Sarfat. Di situ ada seorang janda juga. Ya, nah orang janda ini Elia bilang, berikan makanan padaku. Tapi dari hatinya mereka berkorban. Maka itu mari kita bersama-sama untuk saling berkorban, menolong satu sama lain. Pada siang ini Tuhan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana kami terus mengandalkan Engkau ya Bapa. Terus percaya bahwa Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami, menolong kami, membawa kami dari kemuliaan demi kemuliaan. Engkau berkati dia Bapa. Engkau telah melihat karyamu atas kehidupannya, atas keluarga dan persembahan ya Bapa. Engkau berkati ya Tuhan, biarlah setiap apa yang kami boleh berikan ya Bapa, boleh untuk memperluas kerajaan-Mu. Boleh bersama-sama beribadah di tempat ini, diikuti dengan ada ibadah sekolah minggu jam 13.30. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama bisa berdoa dan berpuasa bersama-sama. Ya, misi GSD Philadelphia berakar, bertumbuh dan berbuah. Misinya apa? Melayani dengan kasih. Terima kasih Bapa di surga buat setiap kebenaran firman Tuhan. Ingatkan kami Tuhan Yesus untuk kami tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun yang terjadi, baik dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam apapun yang terjadi. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi orang-orang yang setia sampai menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di saat kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, kami percaya Tuhan Yesus firman-Mu memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang memberkati Tuhan untuk hamba-Mu Pak Irwan. Dia sudah menyampaikan misi hati-Mu. Balaskan dia Tuhan dengan berlipat kali ganda ya Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan, Engkau memberkati keluarganya, pelayanannya, usaha apapun yang dikerjakannya akan dibuatnya berhasil saat ini juga dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Tuhan Yesus, untuk Pak Gembala kami yang setia Tuhan, untuk Pak Gembala Kimsan beserta keluarga Tuhan. Kami mau katakan saat hari ini, saatnya Tuhan Engkau yang berperan di dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Apapun
berdoa untuk orang-orang yang Tuhan kasihi pada saat sore hari ini. Kerinduan Engkau yang tahu Bapa. Engkau jawab setiap permohonan mereka semua dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan pada sore hari ini. Kami berdiri di atas setiap kebenaran firman Tuhan, bahwa akan ada kebangkitan yang besar Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan kasih pada sore hari ini. Akan diberkati setiap umur mereka, akan diberkati kesehatan mereka Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk para anak Tuhan dalam proses pemulihan. Kami mengatakan dengan iman kami bersehati bersama-sama orang kudus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah pemulihan Tuhan di dalam kehidupan Pak Abraham Tuhan Yesus. Untuk keluarga Ibu Lince Tuhan tolong pada hari ini, kami memanggil nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terjadi kemerdekaan, terjadi pemulihan, terjadi terobosan pada hari dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit Tuhan, kami tidak mengerti Tuhan apapun di masalah mereka, tapi satu hal Kau berjanji, sesungguhnya aku Allah berjalan di depan Engkau, aku berjalan di depan-Mu, janganlah takut, peganglah perintah-perintahku, sesungguhnya aku yang berperang dalam hidup-Mu. Biar pada hari ini mereka semakin dikuatkan oleh janji-janji Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk para pemain musik yang setia Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi terus-terus sampai hari demi hari Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Kau memakai Tuhan Yesus bukan sebagai yang paling buruk Tuhan, tapi ke bangsa-bangsa Tuhan akan izinkan mereka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini mengalami banyak masalah. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Ada Tuhan yang selalu berjalan di depan mereka. Banyak orang-orang yang datang ke tempat ini, bergabung beribadah tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan ada banyak mujizat Tuhan yang terjadi di saat ini. Yang lumpuh berjalan, yang sakit dipulihkan, mereka yang mengalami sakit disembuhkan pada saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang ajaib. Kami percayakan hari-hari ini Tuhan, hari-hari di mana kami akan melihat akan ada kebangkitan yang besar Tuhan, terjadi dalam setiap ekonomi kami, terjadi dalam kesehatan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau semangat dan kasih sukacita, damai sejahtera yang selalu menyertai-Mu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati anak cucumu dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah boleh dikuatkan. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya.